Suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, salah satu pertanyaan yang paling penting dalam hidup yang kita perlu jawab adalah, apa tujuan hidup kita? Mengapa kita hidup? Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memanggil Matius, "Ikutilah aku." Dan kita melihat bagaimana hidup Matius berubah secara luar biasa. Dari hidup sebagai pemungut cukai, Matius menjadi murid Yesus. Dan hari ini kita bersyukur bahwa dalam Injil, dalam kitab suci, kita bisa membaca berbagai kisah Yesus yang ditulis oleh Matius. Hari ini, dalam Injil ini, kita mendengar bagaimana Matius menemukan tujuan hidupnya, alasan hidupnya. Mark Twain pernah mengatakan, ada 2 hari yang paling penting dalam hidup setiap orang. Yang pertama adalah hari saat dia dilahirkan. Yang kedua adalah hari saat dia menemukan tujuan hidupnya, alasan hidupnya. Kenapa menemukan tujuan hidup, tahu tujuan hidup, ini sangat penting. Ini sangat penting karena tujuan hidup memberi kita arah. Dalam hidup ada banyak sekali pilihan, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau tidak ada arah, kita akan terombang-ambing dari satu hal ke hal lain. Ada banyak orang juga yang serakah. Jadi semua mau diambil, semua mau dilakukan. Yang ada adalah jadi capek, bingung. Makanya ada banyak orang yang berjalan dalam hidup tanpa tahu arahnya mau kemana. Tapi kalau tahu tujuan hidupnya mau apa, dia tahu mana yang perlu dipilih dalam hidup dan mana yang perlu diberi prioritas. Karena semua akan tergantung dari tujuan hidupnya apa. Dan dalam hidup juga ada banyak tantangan. Seringkali kita kelelahan. Tapi orang yang tahu tujuan hidupnya dengan sangat jelas dan memperjuangkan tujuan hidupnya itu, walaupun dia lelah, selalu ada semangatnya. Karena setiap kali dia lihat, oh itu tujuan hidupku, itu cita-citaku, dia jadi punya semangat lagi untuk terus dan tidak menyerah. Syukur pada Tuhan kalau kita sudah mengetahui tujuan hidup kita. Apalagi kita mendapatkan tujuan hidup kita ini sesuai dengan rencana Tuhan, dengan jalan Tuhan. Seperti Matius, seperti Abraham dalam bacaan pertama. Kita melihat bagaimana Abraham menerima tugas dari Tuhan, menerima janji dari Tuhan, menjadi bapak bangsa yang besar. Dan tugas itu dia jalankan sampai akhir hidupnya. Dalam bacaan pertama,
kita mendengar bagaimana Abraham mencari pasangan hidup buat anaknya Ishak, dan dia temukan pasangan hidup yang baik buat anaknya. Ini adalah bagian dari menjalankan tugas, mencapai tujuan hidup seperti yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Abraham pun menjawab panggilan Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan kita semua? Apa tujuan hidup kita? Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencari tujuan hidup, menjalankan tujuan hidup. Seperti Matius, bagian besar dalam hidupnya dia mengejar hal dunia, harta sebagai pemungut cukai. Dan pemungut cukai banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang dilakukan, mereka diasingkan oleh masyarakat. Tapi ketika Tuhan Yesus memanggil Matius, dia mendengar panggilan itu, menjawab panggilan Tuhan. Semoga kita semua juga diberkati dengan rahmat, bisa mendengarkan suara Tuhan, mengetahui tujuan hidup kita, dan menjalankan hidup kita dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Amin.